in case I forget. Cerita akan berfokus kepada seorang pria Amerika bernama Biket, di mana pada saat itu Biket sedang berlibur di Yunani bersama dengan kekasihnya yang bernama April. Sama seperti turis pada umumnya, Biket dan April pun menikmati liburan tersebut. Mulai dari bercocok tanam, jalan-jalan ke tempat wisata, sampai menikmati kuliner yang ada di negara tersebut. I'm having a love attack. Saat mereka sedang makan di sebuah restoran, mereka melihat berita bahwa beberapa hari mendatang akan ada aksi unjuk rasa mengenai politik. Oleh karena hal itulah mereka memutuskan untuk meninggalkan kota Athena sementara waktu. I'm glad we got out of there then. Crowds on Friday are expected to be twice as big. Sebelum lanjut, saya akan memberitahu sedikit latar belakang Biket dan April. Mereka berdua ini adalah warga negara Amerika yang sedang berlibur di Yunani, di mana mereka memilih kota Athena sebagai tempat tujuan mereka berlibur. Jelas? Pada malam harinya, mereka berdua pun pergi keluar kota untuk menghindari aksi unjuk rasa yang akan digelar di kota Athena beberapa hari ke depan. Sempat berbincang-bincang sama seperti pasangan pada umumnya, tapi di tengah malam Biket terlihat mengantuk saat sedang mengendarai mobilnya. Tapi Biket terus memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Hingga saat di pertikungan jalan, Biket mulai kehilangan kesadaran dan tiba-tiba... Iya, mereka berdua pun mengalami kecelakaan di mana mobil mereka masuk ke jurang dan merusak rumah yang ada di sana. Saat Biket terbangun, ia sempat melihat seorang bocah yang ada di rumah tersebut. Tapi di sisi lain, Biket melihat April yang terpental jauh dari mobil dan Biket langsung menghampiri April untuk memeriksa keadaannya. Dan inilah Biket. Saat terbangun, Biket sudah berada di rumah sakit, sempat menanyakan tentang April kepada dokter dan polisi tersebut, namun karena perbedaan bahasa mereka sedikit susah dalam berkomunikasi. How you say, I'm very sorry. Singkat cerita, di kantor polisi kita akan melihat Biket dan mendapatkan kabar bahwa saat ini April telah tewas akibat insiden kecelakaan. Kemudian ada seorang polisi yang bernama Harry menghampiri Biket untuk sedikit menginterogasinya. Saat Biket berkata bahwa dia melihat seseorang di sana, polisi tersebut menyela perkataan Biket dan berkata bahwa rumah tersebut telah bertahun-tahun ditinggalkan. People, a woman and a boy. Nobody has lived there for years. Singkat cerita, Biket pun berniat pergi ke TKP insiden kecelakaan dirinya. Biket pun berjalan sejauh 4 km untuk bisa sampai di sana. Sesampainya di sana, Biket langsung menelusuri tempat terjadinya kecelakaan. Saat Biket sedang memperhatikan tempat terakhir kali ia melihat April, Biket sudah tak tahan lagi dan berniat untuk bunuh diri. Saat Biket ingin mengonsumsi obat tidur secara berlebihan, terlihat di belakangnya ada seorang wanita dan langsung menembaki Biket saat itu juga. Biket pun bersembunyi di semak-semak. Tak lama kemudian Harry datang ke sana dan berteriak kepada Biket bahwa ini semua adalah salah paham. Mendengar hal itu, Biket pun keluar dari persembunyiannya, tapi wanita tersebut masih menembaki Biket dan diikuti dengan Harry. Lah kok? It's okay. You gotta be fine. Biket pun berusaha berlari dari kejaran polisi dan wanita tersebut. Setelah terjadi sedikit adegan kejar-kejaran, Biket berhasil lolos dan memutuskan untuk bersembunyi di sebuah bangkai truk. Keesokan harinya, Biket pun ditemui oleh warga sekitar. Kemudian Biket pun meminta tolong kepada warga sipil tersebut. Salah satu dari mereka pun mengajak Biket ke rumahnya dan bersedia membantu Biket. Come. Sit. Yes, but I look first, okay? Di rumah patua tersebut, Biket pun diobati dan diperlakukan dengan baik. Biket pun sempat meminjam telepon kepada patua tersebut, tapi tak lama kemudian polisi datang ke sana yang berniat untuk menangkap Biket. Be my friends, call police. Saat patua pergi untuk menemui polisi tersebut, para polisi itu pun memaksa masuk dan melakukan tindak kekerasan kepada patua itu. Biket yang melihat kejadian itu pun langsung lari dari sana saat itu juga. Excuse me. Do you speak English?
Setelah melakukan pelarian yang cukup jauh, Biket pun melihat warga sipil yang sedang berternak lebah. Di sana, Biket pun meminjam handphone peternak lebah tersebut untuk menghubungi kedutaan besar Amerika. U.S. Embassy, for the U.S. Embassy. It's ringing. Saat Biket menghubungi kedutaan besar Amerika, ia pun menceritakan semua kejadian yang terjadi kepada dirinya dari awal sampai sekarang. Biket pun meminta pertolongan kepada kedutaan untuk segera menjemputnya. Namun butuh waktu yang lama untuk kedutaan sampai di tempat tersebut. Tak punya pilihan lain, Biket memutuskan untuk pergi sendiri ke kedutaan. A day? Then with train from Kalabaka. From where? Thank you so much. Biket pun langsung memulai perjalanannya dengan cara menelusuri hutan dan menumpang bis pariwisata untuk sampai ke stasiun kereta. Sesampainya di stasiun, Biket pun menunggu kedatangan kereta. Hingga saat kereta yang tunggu-tunggu datang, Biket langsung menaiki kereta. Di sisi lain, Harry juga menaiki kereta tersebut. You call the embassy. Harry pun langsung mendatangi Biket dan berkata bahwa dia sudah mengetahui Biket telah melapor ke kedutaan Amerika dari peternak lebah. Harry juga menyuruh Biket untuk diam, tapi Biket malah memberontak pada saat itu. Di belakang gerbong, Harry dan Biket pun terlibat pertarungan yang membuat Biket tak sengaja menembak kaki Harry. Setelah kejadian itu, Biket langsung pergi dari sana. Dan kini status Biket di Yunani adalah buronan. Saat dalam pelariannya, Biket pun melihat sebuah poster orang hilang. Dan setelah memperhatikannya, Biket mulai menyadari bahwa orang yang ada di poster tersebut adalah anak kecil yang dilihatnya pada saat kecelakaan di awal. Tak jauh dari sana, Biket pun melihat dua orang wanita yang menempelkan poster tersebut. Biket pun menghampiri mereka dan bertanya siapa anak kecil itu. Kemudian salah satu dari mereka menjawab bahwa dia adalah Dimos, salah satu keponakan pejabat yang cukup berpengaruh di negara Yunani. Dan Dimos telah diculik beberapa hari yang lalu. That's Demos, Kara's nephew. And he's the nephew of a famous politician, all right? I've seen this boy. Biket pun berkata bahwa dia pernah melihat anak kecil itu di sebuah rumah. Di sisi lain, di seberang jalan ada wanita dan polisi yang mencari keberadaan Biket. Karena memiliki firasat bahwa Biket adalah orang baik, dua wanita tersebut bersedia membantu Biket untuk lari dari kejaran para polisi. We're going to drive a little out of town and then we let you out. Biar saya perkenalkan dulu siapa dua wanita ini. Yang ini adalah Lena dan temannya Eleni. Lena pun beropini bahwa mungkin saja orang yang menculik Dimos adalah salah satu dari kelompok yang bernama Sunrise. Sunrise sendiri merupakan sebuah organisasi besar di Yunani. Bahkan Sunrise bisa mengendalikan polisi yang ada di negara Yunani. Mungkin saja motif Sunrise menculik Dimos ada kaitannya dengan politik yang sedang terjadi saat ini. Well, there's a group called Sunrise. The possible political motivations. Police in their pocket, they get away with everything. Singkat cerita, jalan yang mereka lalui sedang ada pemeriksaan terkait pencarian Biket. Berpikir bahwa Biket hanya akan membawa masalah bagi Lena dan Eleni, Biket pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kedutaan dengan berjalan kaki. Omonia Station, Yes, the U.S. Embassy, please. Kemudian Biket pun melanjutkan perjalanannya menggunakan kereta agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Sesampainya di stasiun dekat kedutaan, Biket pun bergegas menuju ke sana. Tapi saat sedang menaiki tangga, tiba-tiba iya, ada seseorang yang menyerang Biket dan sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah salah satu anggota Sunrise yang telah menunggu kedatangan Biket. Sempat terkena tusukan di lengannya, tapi beruntung Biket bisa lolos dari pria tersebut. Beberapa orang pun menghantarkan Biket menuju ke kedutaan. Di kedutaan, Biket pun diberikan perawatan dan fasilitas yang cukup baik. We're gonna get you cleaned up. We're gonna get you better. Setelah itu semua, ada seseorang yang menghampiri Biket bernama Stephen. Stephen juga bercerita bahwa mayat kekasihnya April sebenarnya berada di kedutaan. Dan sebelum dikembalikan ke Amerika, Biket harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu di Yunani. Stephen juga menghantarkan Biket ke ruang mayat untuk melihat mendiang April.
As soon as it's possible, given what's happening. Singkat cerita, Stephen pun menanyakan tentang semua yang terjadi kepada Biket sebenarnya. Biket pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya dari awal sampai sekarang. Mendengar semua itu, Stephen pun berkata kepada Biket bahwa dia harus menemui polisi yang terlibat masalah dengannya. Dan Biket harus bisa menarik status buronannya di negara Yunani agar Biket bisa pulang ke Amerika. Awalnya Biket menolak, tapi karena Stephen berjanji akan menjamin keselamatannya, Biket pun menerima ajakan dari Stephen. It's not Sunrise, it's Apogee. Vouch for you. Since you're not a diplomat. Di dalam perjalanan, mereka berdua pun berbincang tentang sulitnya mencari uang di era PPKM ini. Seperti larangan keluar rumah, sulitnya berjualan, bahkan anime One Piece yang tak kunjung tamat. Saat Stephen mengambil jalur sepi, Biket sudah mulai curiga dengan gerak-gerik Stephen. Dan benar saja, Stephen langsung mengeluarkan stun gun dan hendak menyetrum Biket. Sorry about this. Tapi beruntung Biket berhasil selamat dari Stephen dan Biket langsung pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Biket pun pergi menemui Lena ke alamat yang pernah diberikan Lena kepada Biket. Namun di sisi lain, Stephen telah mengetahui bahwa Biket akan pergi ke tempat Lena. Sesampai di tempat Lena, Biket pun kembali meminta pertolongan kepada Lena karena sekarang kedutaan Amerika sudah dikuasai oleh politik Yunani. Tak lama kemudian, Stephen pun datang ke sana dan terjadilah adegan kejar-kejaran antara Stephen dan Biket. Biket pun berlari ke kerumunan demo dengan tujuan mengecoh Stephen. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan pemandangan orang demo yang sedang berlangsung di sana. Entah karena korupsi bansos 17 miliar, kecurangan dalam pemilu, atau siapa yang akan menjadi Hokage ke-8 selanjutnya. Saya tidak berani berkata banyak, tapi yang pasti politik di Yunani pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Kembali ke Biket di mana saat ini sepertinya Stephen telah kehilangan jejaknya, tapi bukan itu masalahnya, yang dimana saat Biket menjauh dari kerumunan demo terdengar suara tembakan yang seketika membuat demo rusuh. Biket pun masuk ke sebuah gedung pasar lama, tapi bangsatnya Stephen berhasil mengikuti Biket hingga saat Biket berada di jalan buntu, Stephen sudah berada di belakangnya. You don't deserve to get shot in the cellar of a mall. Saat Stephen ingin menembak Biket, ia mendapatkan telepon dari seseorang dan Biket langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembalikan keadaan. Biket pun meminta penjelasan kepada Stephen tentang semua yang terjadi dan mengapa Stephen menyerang Biket. Stephen pun menjawab bahwa salah satu pejabat di Yunani merupakan seorang yang tamak akan uang, dan penculikan Dimos keponakan pejabat tersebut bukanlah soal politik, melainkan permainan dari mafia yang haus akan uang. Alasan polisi ingin membunuh Biket adalah karena Biket sudah pernah melihat Dimos disekap di rumah yang menjadi insiden kecelakaan di awal film tadi, dan polisi takut Biket akan menyebarluaskan hal yang dilihatnya itu, dan itu akan mengacaukan rencana para mafia. Dan Stephen sendiri termasuk salah satu dari mereka. Paham? So this is all just mafia bullshit? The rest is classified. Saat Biket keluar, kita akan diperlihatkan pemandangan demo yang telah ricuh akibat permainan para mafia. Demo seperti ini juga sebenarnya sudah sering terjadi di Indonesia, jadi nggak kaget lah kalau orang Indonesia ngeliat demo seperti ini. Kembali ke Biket di mana pada saat itu ia melihat wanita yang pernah menembaknya di rumah insiden kecelakaan mobil yang bersama Harry di awal film tadi. Biket pun mengikuti wanita tersebut. Di sisi lain, Lena juga melihat Biket dan Lena langsung mengikuti Biket. Hingga sampai di sebuah parkiran gedung, tepatnya di lantai paling atas, Biket langsung menghampiri wanita tadi yang pada saat itu sedang bersama Harry. Biket pun langsung mendatangi mereka dan menyerang mereka berdua saat itu juga. Biket pun berhasil mengalahkan wanita tersebut, tapi Harry berhasil lari dari tempat itu. Karena perbedaan lantainya cukup jauh, Biket pun memutuskan untuk menunggu mobil Harry keluar dari gedung dan akan meloncat ke atas mobil.
Biket pun sempat menghajar Harry, tapi warga sekitar berusaha melerai Biket. Tak lama kemudian Lena datang ke sana, dan saat Lena bertanya kepada Biket tentang apa yang terjadi, Biket menyuruh Lena untuk membuka bagasi mobil. What? Dan ternyata di dalam bagasi mobil tersebut terdapat Dimos, keponakan pejabat yang cukup berpengaruh di Yunani. Dan the end. Secara keseluruhan film ini cukup seru. Konsep film ini juga sebenarnya mirip seperti film No Escape 2015 yang orang Amerika terjebak konflik di Myanmar. Malah seru film No Escape kalau kata saya mah. Tapi kalau masalah ketegangan dan plot twist, film ini cukup rapi sih, dapat gitu tegangnya. Awalnya saya berpikir film ini akan good ending gitu ya, good gitu. Taunya enggak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mengemudi saat mengantuk. Saya Al, mewakili seluruh anak nolep yang ada di kampung saya sendiri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.